Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Muna, kelas PAIC semester 5, yang akan mempresentasikan tentang materi peta konsep usul fikih. Peta konsep usul fikih, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Oke, pembahasan yang pertama dari materi usul fikih, yang pertama yaitu pengertian dari usul fikih itu sendiri. Yang kedua, kaidah-kaidah dari usul fikih itu sendiri, dan yang ketiga yaitu kesimpulan dari materi usul fikih tentang pembahasan usul fikih. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu pengertian dari usul fikih. Usul fikih adalah dalil atau hukum dari pembelajaran fikih. Yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah usul fikih. Kaidah yang pertama yaitu bahwa usul fikih itu berfungsi untuk mengetahui dalil-dalil dari fikih, bukan untuk mengetahui hukum yang merupakan wilayah fikih. Usul fikih membahas dalil secara global yang bisa masuk ke dalamnya berbagai masalah terkait, tentunya masalah terkait pembahasan fikih. Seperti dalam kaidah, hukum asal setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkan kepada hukum yang lain. Jadi intinya hukumnya asli dan sudah mempunyai sumber yang jelas dan hukumnya benar-benar asli lah, untuk membahas praktek yang nanti akan ada dalam pelajaran fikih. Oke, kaidah yang nomor 2 yaitu usul fikih itu membahas dan mengajarkan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil fikih tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan metode istinbat hukum. Seorang ulama usul memiliki jasa besar dalam melahirkan rumusan untuk diikuti dalam memanfaatkan dalil untuk menghadirkan sebuah hukum. Pada intinya, seorang ulama usul memberikan dalil atau hukum-hukum yang nantinya akan dipraktekkan langsung dalam proses belajar ilmu fikih, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh fikih itu sendiri. Dan pastinya dari usul fikih itu membagikan sebuah hukum atau dalil yang jelas untuk dilakukan, dan tentunya dari sumber yang jelas pula dan aman untuk dilakukan. Oke, kaidah yang nomor 3 yaitu usul fikih itu membahas permasalahan yang berkaitan dengan keadaan mustafid atau orang yang beristifadah. Dalam hal ini maksudnya adalah mujtahid, orang yang beristihad. Yang dibahas padanya adalah terkait dengan syarat mujtahid dalam beristihad. Wilayah hukum apa saja yang pantas untuk diistihadkan. Berarti hukum-hukum atau dalil-dalil yang ada dalam usul fikih itu mempunyai wilayah atau kawasan tersendiri untuk dibahas lebih lanjut oleh ilmu fikih, menyiapkan dalil atau hukum yang nantinya akan menjadi landasan dasar dari fikih itu sendiri, yang mana dari fikih akan membahas sebuah praktek yang nantinya akan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari usul fikih itu membagikan sebuah hukum atau dalil-dalil yang jelas
dan tentunya dari sumber yang terpercaya, dari keturunan-keturunan yang jelas. Ya, yang terakhir, masuk sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi usul fikih. Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa ilmu usul fikih membahas 3 pembahasan utamanya, yaitu membahas dalil hukum, membahas bagaimana cara memanfaatkan dalil dalam istinbat hukum, serta siapa yang tepat untuk melakukan istinbat hukum tersebut. Jadi pada intinya, ilmu usul fikih membahas tentang dalilnya dan hukumnya itu sendiri, dan juga cara memanfaatkan dalil atau hukum yang sudah ada, dan dari dalil atau hukum itu sendiri merujuk kepada siapa yang tepat untuk melakukannya, dan tentunya dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya dan tentunya sudah mengetahui dari landasan atau sumber hukum atau dalil tersebut. Dari ilmu usul fikih dapat kita ambil pelajaran bahwa ilmu yang membahas tentang hukum atau dalil dari ilmu fikih, yang mana dari usul fikih sendiri itu membahas hukum dan dalilnya dan dilanjutkan ke ilmu fikih yang akan membahas praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu pembahasan kita pada hari ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.